kembali lagi di kisah Nabi dan Rasul. Kali ini Bunda mau menceritakan tentang kisah Nabi Ismail alaihissalam. Tapi sebenarnya sebagian dari kisah Nabi Ismail ini sudah Bunda ceritakan di kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, teman-teman. Kalau teman-teman belum nonton, bisa klik link di atas ya. Nah, sekarang kita lanjutkan ceritanya tentang Nabi Ismail nih. Nah, yang kemarin kan Nabi Ismail itu lahir dari Ibu Hajar ya teman-teman. Nah, Ibu Hajar ini adalah istrinya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika Ibu Hajar melahirkan Nabi Ismail ini usianya 30 tahun teman-teman. Terus kemudian di saat Nabi Ismail ini masih masa menyusui, itu diperintahkanlah Nabi Ibrahim oleh Allah SWT untuk membawa Ibu Hajar dan Nabi Ismail kecil ke Mekah. Nah, teman-teman sudah tahu belum kalau di Mekah itu sebenarnya lembah yang sangat gersang, tidak ada kehidupan, tidak ada air, tidak ada tumbuhan ataupun hewan ternak, bahkan manusia pun juga nggak ada teman-teman. Kenapa kok bisa gitu? Karena di masa Nabi Nuh kan sudah dibinasakan oleh Allah semuka bumi ini, sudah didatangkan air bah seperti itu, jadi sudah habis tak bersisa. Ceritanya kenapa kok Allah memerintahkan Nabi Ibrahim membawa Ibu Hajar dan Nabi Ismail kecil ini ke Mekah? Karena sebenarnya di kota Mekah ini dulu zaman Nabi Adam mendirikan Ka'bah atas perintah Allah. Nah, saat zaman Nabi Nuh ini Ka'bahnya kan hancur teman-teman. Nah, Allah ingin Ka'bahnya itu dibangun kembali dan dibangun di sana kehidupan, pemukiman, dan masyarakat dan menjadi sebuah kota. Allah ingin seperti itu. Makanya Ibu Hajar dan Nabi Ismail kecil ini diperintahkan untuk dibawa ke sana teman-teman. Seperti itu ceritanya. Nah, selanjutnya ketika Nabi Ismail kecil ini sampai di kota Mekah itu, Ibu Hajar itu terkejut, loh, kenapa kok aku dibawa ke sini? Kenapa kok engkau menurunkan aku di sini, Nabi Ibrahim? Seperti itu. Tapi Nabi Ibrahim ini tidak menjawab, dia hanya menangis, meneteskan air mata. Terus Nabi Ibrahim ini berbalik naik ke untanya dan berbalik pulang ke Palestina. BTW, Nabi Ibrahim ini tinggalnya di Palestina ya teman-teman yang belum tahu. Nah, setelah tidak menjawab pertanyaannya Ibu Hajar itu tanya lagi sampai 3 kali. Nah, setelah itu Allah memberikan ilham kepada Ibu Hajar ini bahwa sebenarnya ini adalah perintah Allah. Kemudian Ibu Hajar ini bertanya pada Nabi Ibrahim, apakah Allah yang mengutusmu, Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim hanya mengangguk saja dan berlalu pulang ke Palestina. Di dalam perjalanan pulang itu Nabi Ibrahim berdoa. Doanya lumayan panjang ya teman-teman, jadi kurang lebih seperti ini doanya. Ya Allah, datangkanlah dan berikanlah orang-orang atau apapun terserah untuk menemani Ibu Hajar dan Nabi Ismail kecil supaya tidak kelaparan, supaya bisa bertahan hidup di sana, ada yang menemani dan bisa tumbuh sehat di sana. Seperti itu kurang lebihnya ya. Ternyata doanya Nabi Ibrahim ini dikabulkan teman-teman sama Allah. Dan dikala Nabi Ismail kecil ini mulai kelaparan, otomatis Ibu Hajar kan mulai panik. Kemudian Ibu Hajar pun mulai pergi ke sana kemari untuk mencari air supaya Nabi Ismail ini bisa minum. Tapi ketika Ibu Hajar ini berlari ke 2 bukit yang ada di sekitar, yaitu Bukit Safa dan Bukit Marwah ini teman-teman, berlari bergantian dari Safa ke Marwah, Safa ke Marwah sampai 7 kali tidak menemukan apapun teman-teman. Sampai akhirnya tiba-tiba Ibu Hajar ini melihat di bawah telapak kakinya Nabi Ismail kecil ini ada keluar percikan air, sumber air. Nah, dari situlah Ibu Hajar ini mulai mengumpulkan tanah-tanah, pasir-pasir di sekitarnya untuk membendung air ini. Karena Ibu Hajar itu takut teman-teman kalau nanti
air ini luber, malah jadinya habis terserap oleh pasirnya. Jadi mau dibangunkan bendungan kecil dengan mengumpulkan pasir dengan tangannya seperti ini teman-teman, dengan mengucap zam 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 zam, yang artinya zam zam itu adalah berkumpullah air ini, seperti itu. Dan seketika itu teman-teman, di beberapa saat itu ada suku yang namanya suku Jurhum. Nah, suku Jurhum ini dari kota Yaman teman-teman, dari negeri Yaman. Nah, negeri Yaman itu berada di bawah selatan negeri Arab ini teman-teman. Nah, ceritanya suku Jurhum ini dulunya itu adalah wilayah yang subur, yang kaya, dan ternak-ternaknya gemuk-gemuk, merekanya itu mapan, semua hidup sejahtera, berkecukupan. Tapi masyarakat suku Jurhum ini kufur nikmat, sehingga oleh Allah sumber-sumber mata air di daerah Yaman ini mulai dibinasakan oleh Allah, sehingga yang tersisa adalah hanya tanaman-tanaman berduri. Sementara hewan-hewan ternak ini mulai kelaparan dan orang-orang mulai kelaparan, akhirnya masyarakat suku Jurhum ini bermigrasi menuju ke negeri Syam teman-teman. Nah, negeri Syam ini berada di sebelah utara negeri Arab, berarti kan harus melewati kota Mekah yang ada di tengah-tengah ini kan teman-teman. Nah, saat mereka bermigrasi ini, mereka melewati kota Mekah dan melihat saat itu Ibu Hajar dan Nabi Ismail kecil berada di sebelahnya mata air itu tadi, mata air Zam-Zam itu. Otomatis mereka pun tertarik, wah ternyata di sini ada mata air. Kemudian mereka pun berbincang-bincang dengan Ibu Hajar, wah Ibu, saya bolehkah mendirikan pemukiman di sini, karena kami semua ini membutuhkan mata air, di negeri kami itu sudah kekeringan teman-teman. Gitu pertanyaannya. Dan oleh Ibu Hajar pun dipersilahkan. Akhirnya mereka memberikan upeti kepada Ibu Hajar sebagai bentuk terima kasih sudah diizinkan untuk tinggal di sekitar mata air itu. Upetinya berupa hasil tanaman, hasil sayuran, buah-buahan, dan hasil ternak itu tadi teman-teman. Dan dalam beberapa waktu, kota Mekah yang awalnya gurun pasir gersang tidak ada kehidupan, akhirnya di sana berdirilah sebuah pemukiman, sebuah kota yang bernama kota Mekah ini. Seperti itu cerita Nabi Ismail kecil. Kemudian ketika Nabi Ismail sudah dewasa dan Nabi Ismail ini menikah dengan anak suku Jurhum. Nah, pas sudah dewasa, suatu saat Nabi Ismail ini sedang pergi berburu. Nah, berburunya itu bisa berbulan-bulan teman-teman, nggak pulang, seperti itu, kayak Bang Toyib ya. Nah, di saat itu datanglah Nabi Ibrahim mengunjungi putranya. Nabi Ibrahim tidak bisa menemui Nabi Ismail kala itu karena Nabi Ismail sedang berburu. Akhirnya diketuklah pintu, yang menjawab adalah istrinya. Nah, Nabi Ibrahim ini bertanya, di mana Nabi Ismail? Oh, sedang pergi berburu. Bagaimana kondisi kehidupan kalian? Nah, istrinya ini menjawab, oh, kehidupan kami itu miskin, kami serba kekurangan, hidup kami ini menderita, seperti itu. Kemudian Nabi Ibrahim tidak jadi masuk, tetap di luar teman-teman, dan berkata bahwa saya titip pesan kalau Nabi Ismail pulang, Nabi Ismail harus mengganti tiang pintu rumahnya, seperti itu. Ini sebenarnya isyarat dari Nabi Ibrahim untuk Nabi Ismail dengan isyarat yang sangat santun supaya istrinya ini nggak tersinggung. Isyarat apa teman-teman? Nah, ternyata ketika Nabi Ismail pulang, Nabi Ismail pun bertanya, apakah selama saya pergi ada tamu? Ya, ada tamu bernama Ibrahim. Nah, Nabi Ismail ini sebenarnya sudah tahu ya teman-teman tentang ayahnya yang bernama Nabi Ibrahim, dan riwayatnya bagaimana dia bisa ditinggal di kota Mekah itu, karena Ibu Hajar ini menceritakan semuanya tentang ayahnya ini kepada Nabi Ismail. Sehingga begitu Nabi Ismail mendengar
istrinya berkata ada tamu bernama Ibrahim, tentu Nabi Ismail langsung paham kalau itu adalah ayahnya. Kemudian istrinya bilang, dia berpesan kalau kamu pulang suruh mengganti tiang pintu rumahmu. Lalu Nabi Ismail pun berkata pada istrinya, itu artinya ayah saya menyuruh saya untuk menceraikan kamu. Dan akhirnya Nabi Ismail pun memulangkan istrinya ke rumah istrinya, seperti itu. Dan setelah beberapa lama Nabi Ismail ini menikah untuk yang kedua kalinya. Dan setelah menikah beliau pun pergi berburu lagi, teman-teman. Dan saat berburu itu datanglah Nabi Ibrahim lagi berkunjung ke rumah Nabi Ismail. Ternyata yang pas istri kedua ini pun juga diperlakukan sama dengan Nabi Ibrahim. Ditanya Nabi Ismail mana? Dijawab, Nabi Ismail sedang berburu. Terus bagaimana kehidupan kalian? Terus istri yang kedua ini menjawab, oh kehidupan kami ya baik-baik saja, tidak ada masalah. Terus kehidupan kami ya bahagia-bahagia aja dengan keadaan seperti ini, tapi kami bahagia. Nah, kemudian Nabi Ibrahim pun berpesan seperti ini, saya akan tinggal di rumah Ibu Hajar sampai Nabi Ismail ini pulang. Dan saya berpesan supaya Nabi Ismail mempertahankan tiang pintu rumahnya. Kemudian datanglah Nabi Ismail selesai pulang berburu. Nabi Ismail pun tanya, ada tamu lagi enggak? Oh ada, namanya Ibrahim, seperti itu. Dan berpesan bahwa harus mempertahankan tiang pintu rumah, bilangnya seperti itu. Terus Nabi Ismail menjelaskan, oh itu berarti saya disuruh mempertahankan rumah tangga kita, seperti itu. Ini sepenggal kisah tentang rumah tangga Nabi Ismail ya teman-teman. Lalu tentang Nabi Ismail yang diperintahkan untuk disembelih oleh Nabi Ibrahim. Sebenarnya siapa ya yang diperintahkan? Yang diperintahkan sebenarnya adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, ceritanya setelah Nabi Ibrahim ini tinggal bersama Ibu Hajar selama beberapa hari, itu Nabi Ibrahim mendapatkan sebuah mimpi. Tentu mimpinya Nabi beda ya sama mimpinya kita. Kalau mimpinya kita belum tentu ada artinya. Kalau Nabi bermimpi itu pasti sebuah wahyu dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika Nabi Ibrahim bermimpi ini teman-teman, di dalam mimpinya Nabi Ibrahim itu menyembelih Nabi Ismail. Kemudian dipanggillah Nabi Ismail ini, wahai anakku, aku semalam bermimpi menyembelih engkau. Bagaimana menurutmu? Nah, di sini Nabi Ibrahim tidak langsung serta-merta bilang, saya mendapatkan perintah Allah untuk menyembelih kamu nak, ayo kita laksanakan. Enggak seperti itu ya. Tapi Nabi Ibrahim lebih pada menawarkan Nabi Ismail, bagaimana menurutmu dengan mimpi ini? Kemudian Nabi Ismail pun berkata, wahai ayahku, saya insya Allah bisa sabar dengan perintahnya Allah ini. Ya sudah, kalau itu memang perintahnya Allah, dilaksanakan saja. Semoga kita mendapatkan pahala dari perintahnya Allah ini. Luar biasa ya teman-teman Nabi Ismail ini, karena dia sabar dengan mendapatkan ujian seperti itu. Sementara Nabi Ismail pun, Nabi Ibrahim pun sabar juga mendapatkan perintahnya Allah ini teman-teman. Sama-sama diuji apakah lebih cinta pada anaknya atau lebih cinta kepada Allah teman-teman. Nah, di sini akhirnya mereka melaksanakan perintahnya Allah itu di Bukit Mina, seperti itu. Dan ketika mau prosesi menyembelih ini, anaknya Nabi Ismail ini disuruh menghadap membelakangi ayahnya. Kenapa? Tentu saja karena Nabi Ibrahim nggak tega ya kalau lihat wajah anaknya ini, jadi disuruh membelakangi ayahnya. Nah, ketika mau diayunkan pedangnya untuk menyembelih ini teman-teman, malaikat Jibril pun datang dan
Nabi Malaikat Jibril ini diperintahkan Allah untuk menebus Nabi Ismail menjadi diganti dengan hewan sembelihan, yaitu domba yang sehat dan besar. Gitu ceritanya. Jadi dari sini kita bisa ambil beberapa hikmah ya teman-teman. Hikmah yang pertama, anak yang berbakti pada orang tuanya, ya kan? Allah memerintahkan Nabi Ibrahim ini untuk menyembelih anaknya, dan anaknya pun berbakti kepada orang tuanya. Kalau memang itu kehendaknya Allah, ya sudah ayah, kita laksanakan dengan ikhlas seperti itu. Nah, yang kedua, setelah berbakti pada orang tua, yaitu dengan rumah tangga. Hikmah yang bisa kita ambil, rumah tangga yang harmonis itu, yang diridhoi oleh Allah adalah rumah tangga yang selalu bersyukur, gak boleh mengeluh, apapun situasinya harus dijalani bersama, gak boleh mengeluarkan kata-kata yang buruk kepada orang lain, mengumbar-umbar aib keluarga, rumah tangga ke orang luar, seperti itu nggak boleh ternyata teman-teman ya. Meskipun kelihatannya sepele, kelihatannya kayak kita mau curhat gitu sama teman, tapi sebenarnya itu ternyata tidak boleh, seperti itu nggak baik ya teman-teman. Nah, seperti itu hikmah yang bisa kita ambil. Kalau teman-teman misalkan ada problem terhadap rumah tangga ataupun terhadap tentang berbakti dengan orang tua, kisah ini bisa dijadikan panutan teman-teman. Gimana? Sudah ya untuk video kali ini, sampai di sini dulu. Bunda kembali dengan cerita Nabi berikutnya di episode selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.